Begitu kamu masuk, maka baca dulu kesepakatan yang sudah kita buat ini ya. Jadi pertama, masuk kelas tepat. Yang kedua apa? Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, nah, jadi biasanya di poin ke-6 itu. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita berikan kepada budaya positif. Pada saat ini kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Kepala SD Wange, yang saya hormati Bapak Kepala SD Wange, dan seluruh rekan-rekan Bapak Ibu guru, baik dari SD Wange dan terlebih Bapak Ibu guru dari SD Wange. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini dari awalnya adalah hanya bertujuan untuk belajar, mengembangkan kompetensi. Jadi mudah-mudahan nanti rekan-rekan Bapak Ibu juga punya motivasi untuk mengikuti program ini. Nah, jadi pada saat ini izinkan saya untuk berbagi tentang budaya positif di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, jadi seperti yang sudah ada di layar, yang akan saya jelaskan ini adalah tentang nilai-nilai budaya positif di sekolah. Kita sudah terbiasa menerapkannya di sekolah. Mulai dari diri kita, budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir kritis, bertindak mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam hal ini, sebenarnya posisi kita sebagai Bapak Ibu guru mendidik anak itu bukan menuntut, karena biasanya selama ini yang terbiasa kita lakukan di kelas, kita mengajar datang di kelas, kemudian kita memberikan tugas kepada siswa dengan tujuan tugas yang kita berikan itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka ada nanti konsekuensi yang akan diterima anak tersebut. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Ya, terima kasih Bu. Tepuk tangan buat Bu. Ya, gimana? Biasa. Ya.
Jadi kita juga demikian di dalam kelas. Kadang kita tidak melihat atau menanyakan alasan kenapa anak ini tidak melakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Atau kita ambil contoh misalnya, ada tugas PR yang kita berikan kepada anak, akan tetapi anak tersebut belum mengerjakannya. Pada umumnya, tanpa kita sadari, menghukum siswa itu. Padahal belum tentu kita sudah menanyakan, melakukan pendekatan khusus kepada anak tersebut, apa alasan dia tidak mengerjakan PR tersebut. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, maka sasaran karakter murid itu seperti apa tercermin di dalam profil belajar Pancasila, yaitu beriman, berakhlak mulia, kedua mandiri, bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Lanjut. Nah, tadi sebelumnya kita sudah sempat membaca bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sebelah ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Eksternal artinya dari faktor dari luar, sedangkan motivasi internal adalah faktor dari dalam diri kita. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri,
dari mana kita menerapkan budaya positif itu? Pertama, mulai dari kelas. Dan keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat. Nah, di sini kadang kita belum entah sudah dilakukan atau belum. Tapi begitu sudah kita pelajari di kelas, seharusnya langkah yang kita lakukan itu sebelumnya adalah kita dulu menyepakati, kita ambil kesepakatan kepada siswa kita. Sama halnya misalnya kita di kantor ini, kesepakatan apa yang kita terapkan selama kita berada dalam kantor, baru bisa diterapkan, baru bisa dilaksanakan. Artinya jangan kita hanya juga menyepakati secara sepihak. Artinya jangan sampai suka-suka kita Bapak Ibu guru menerapkannya. Nanti anak-anak tidak paham. Artinya misalnya kita munculkan satu kesepakatan saling menghargai. Sebelum kita menerapkan itu kesepakatannya saling menghargai, perlu kita menjelaskan dulu kepada siswa. Ini ya, kita di dalam kelas ini saling menghargai. Siapa dulu yang setuju dengan kesepakatan ini? Kalau setuju semua, kita usung satu, saling menghargai. Apa tujuannya? Sehingga anak-anak paham nanti menghargai itu apa, dan siapa yang dihargai adalah teman-teman di dalam kelas, dan juga termasuk Bapak Ibu guru yang masuk di dalam kelas. Sebagai refleksi kita, Bapak Ibu rasakan pada saat kita kolaborasi seperti ini, kemudian tentang apa yang sudah dipahami Bapak Ibu dari materi kita ini, budaya positif. Dan yang ketiga, apa target Bapak Ibu selanjutnya? Apa yang Ibu lakukan setelah sebagai tindak lanjut dari materi budaya positif yang kita pahami bersama pada saat ini? Oke, demikian saja sesi ini. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, baik Bapak Ibu, kita terima kasih kepada Bapak Guru, calon guru pemberat. Dan sebelumnya kita berikan dulu aplaus. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kita akan melanjutkan pada sesi kedua ini. Setelah kemarin kita sudah selesai masuk pada sesi pertama. Dan sebelum saya mulai, saya hormati Bapak Kepala SD Wange, yang saya hormati Bapak Kepala SD Wange, dan semua rekan Bapak Ibu guru yang sudah hadir di tempat ini. Nah, baik Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada saat ini kita bisa bersama-sama lagi untuk melanjutkan aktivitas kita di sekolah kita ini. Dan sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwa kita sempatkan waktu kita pada jam istirahat ini untuk melanjutkan materi kita yang kemarin. Jadi sesuai dengan materi kita kemarin, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah memahami tentang penerapan budaya positif, kemudian apa hubungannya dengan disiplin, dan bagaimana penerapannya kesepakatan kelas yang merujuk pada keyakinan kelas nanti yang akan kita buat di masing-masing kelas di mana kita mengajar. Baik Bapak Ibu, yang akan kita lakukan pada saat ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi bagaimana merancang beberapa kalimat-kalimat kesepakatan yang nanti bisa kita manfaatkan di kelas kita masing-masing, yang merujuk pada keyakinan kelas, sehingga apa nanti yang sudah kita diskusikan ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kelas masing-masing di mana Bapak Ibu guru mengajar. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri
diskusi, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Artinya pernyataan-pernyataan yang berbudaya, yang umum, yang bisa meyakini siswa akan berbuat dan terlahir dari dalam diri siswa itu melakukannya. Di poin keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, jadi misalnya nanti ketika Bapak Ibu sudah berhasil membuat beberapa poin dari kesepakatan ini, karena kan kecuali kalau misalnya di SMP, kalau SMP kan bisa diajar langsung kompromi, siswa bisa menyampaikan pernyataan keinginannya di kelas seperti apa. Tetapi karena ini kita di SD, kan menyampaikan, memancing gagasan siswa itu sulit. Tapi paling tidak dengan ada nanti yang sudah kita buat ini, pernyataan-pernyataan seperti bisa kita tawarkan di kelas. Bagaimana, mana yang kalian pilih di sini di beberapa poin yang sudah kita buat kesepakatannya, seperti apa yang kalian mau dari pilihan-pilihan yang akan Bapak bagikan ini, yang akan Ibu bagikan ini. Artinya kembali kepada diri kita bagaimana merancangnya nanti di kelas sampai terbentuklah nanti kesepakatan yang disepakati bersama siswa. Kemudian setelah nanti disepakati, baru kita bagaimana nanti Bapak Ibu bisa membuatnya, bisa diingat-ingat oleh siswa di kelas sehingga siswa itu mudah membaca, mudah mengingat sebelum kita memulai proses kegiatan belajar mengajar. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana hasil diskusi dari kelompok 1. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang budaya positif di dalam kelas. Jadi ada 11-12 butir yang kami konsep dari sini dan saya akan membacakannya. Pertama, aku malu jika datang terlambat. Kedua, aku malu jika Kita belajar Pancasila. Ayo kita dan yang terakhir, aku malu jika tidak ikut kegiatan sekolah. Terima kasih semuanya. Wah, beres sekali. Nah, jadi boleh kita apresiasi dulu, kita tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 1 karena tadi kelihatannya sangat banyak sekali poin-poin yang menjadi kesepakatan kelas dan nanti penerapannya di dalam kelas boleh tidak semua itu ya, jadi bisa beberapa hal saja yang menurut kita penting-penting, yang mudah dan yang bisa dilakukan oleh siswa kita di kelas. Nah, bagaimana dengan kelompok 2 atau ada tanggapan dulu ya? Tidak ada ya, 12 tadi itu ya? Ya. Kita lanjutkan dengan kelompok 2. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan biar kami bacakan hasil diskusi kami tentang kelas atau aturan kelas. Yang pertama, budaya 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Yang kedua, menjaga kebersihan dan yang ketujuh, tidak boleh membuli teman. Demikianlah hasil diskusi kami. Jauh. Mari kita. Baik, terima kasih hasil diskusi yang sudah disampaikan, dipresentasikan oleh Bapak Ibu semua, dan saya sangat mengapresiasinya. Artinya dari materi kemarin dan sampai saat ini ternyata Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas nanti masing-masing di kelas di mana Bapak Ibu mengajar. Bapak Ibu, jadi kita teruskan diskusi
kedua adalah tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, tentu sebelum nanti saya jelaskan ini, nanti ada hubungannya bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus yang kita hadapi dari perilaku siswa kita di kelas. Nah, nanti di sini ada dua kasus karena kita dua kelompok. Nanti di sini ada dua kasus. Katakanlah kasus ini adalah berupa ilustrasi. Kemudian Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. terima kasih. Kami persilahkan kelompok dua. Bagaimana langkah-langkah yang sudah dibuat begitu mengalami kasus yang seperti itu? Terima kasih. Untuk kami kelompok kedua, menurut kami di sini perbuatan yang dilakukan baik itu benar atau salah? Kita berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kami berikan kesempatan kepada kelompok satu. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Menurut kami pada kasus ini sering terjadi di dalam kelas, tapi menurut hasil diskusi kami, pertama, perbuatannya yang Arya lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Hanya Bapak Ibu hebat semua. Nah, kita hubungkan dengan pengalaman Bapak Ibu dalam hal menangani kasus ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Maka ini Bapak Ibu, proses menerapkan segitiga restitusi itu dalam mengkondisikan kondisi siswa di kelas. Jadi melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Bagaimana bentuk restitusinya? Nah, ini dia. Nah, di sini dia pertama sekali yang menstabilkan identitas. Di sini ada beberapa pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Itulah langkah pertama ketika kita berhadapan dengan siswa yang berkasus. Nah, langkah itu disebut menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana meyakini siswa itu perilakunya itu yakin dia bahwa memang salah. Adapun apa yang bisa kita lakukan, misalnya di sana adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Artinya dari tadi langkah pertama menstabilkan identitas, maka bisa kita lanjutkan dari perilakumu ini. Apakah ada cara lain yang bisa kamu lakukan? Misalnya keterlambatan siswa sekolah tidak masuk. Apakah cara kamu supaya besok-besok jangan sampai terlambat lagi? Nah, seperti itu dia, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian bisa dengan cara yang kedua, kamu tentu punya alasan. Jadi, karena kamu juga menghakimi siswa tanpa kita menanyakan alasan, langsung kita memberi hukuman kepada siswa. Jadi seharusnya bagaimana tindakan siswa itu pasti mereka punya alasan tersendiri kenapa dia berbuat ini. Itu yang perlu harus kita yakini dulu kepada siswa. Memberikan temuan-temuan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, setelah dia memberikan alasan itu, kita bukan dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati sebelumnya, sesuai dengan hasil diskusi kita yang pertama tadi. Sehingga sadar anak itu bahwa perilakunya sudah menyimpang dari keyakinan kelas
yang sudah kita buat. Kemudian kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi setelah itu kita bisa menanyakan keyakinan mereka. Apakah ke depan kamu bisa berbuat lebih baik lagi dari yang sudah kamu berbuat itu? Nah, jadi seperti itulah dia penerapan dari teori segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus yang diperbuat oleh siswa di kelas. Oke, jadi demikian Bapak Ibu, semoga nanti bisa diterapkan, dan rupanya memang sudah biasa ini kita lakukan di kelas, dan mungkin dengan ada penerang atau pendalaman materi tentang restitusi segitiga ini, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa melanjutkannya lebih bagus lagi, sehingga siswa anak-anak kita tidak merasa terus-terusan bersalah di dalam kelas, tidak merasa ini aku seperti apa, kenapa saya dibenci oleh Bapak Ibu guru di kelas, kenapa cuma saya yang selalu ditegur. Baik, jadi demikian Bapak Ibu sesi kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan sejak kemarin dan sampai saat ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, dan demikian juga kepada Bapak Ibu dari SD Uluwanga, kami mengucapkan terima kasih. Semoga nanti di SD Bapak Ibu di sana bisa diterapkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yahoo! Saya Afilis Gula SPD, Kepala Sekolah PPD SD Negeri 078506 Uluwanga, Kecamatan Deli Sukenoe, Kabupaten Nias Barat. Bersama ini menyampaikan testimoni tentang kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dengan pemateri Bapak Aprilius Halawa SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 071073 Wangu, Kecamatan Deli Sukenoe, Kabupaten Nias Barat. Dengan kegiatan ini, saya sebagai kepala sekolah berterima kasih bisa diikut sertakan dalam kegiatan ini dalam pengembasan penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, di mana bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta ilmu kami sebagai Bapak Ibu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik. Tentunya kepada Bapak Ibu guru, saya berharap supaya kegiatan ini benar-benar diikuti, sehingga dari kegiatan ini benar-benar bisa kita terapkan nanti di tempat tugas kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Yahoo! Salam bahagia untuk kita semua. Yahoo! Saya atas nama Jerniwati Gula SPD, guru di UPTD SD Negeri 071073 Wango. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai kegiatan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah dengan pemateri Aprilius Halawa SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 071073 Wange. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi kali ini, materi yang kami telah terima sangat bermanfaat, sehingga saya semakin percaya diri dalam menunaikan tugas sekolah, termasuk dalam hal memahami perilaku setiap murid di kelas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aprilius telah menyampaikan materi dengan sangat baik, sehingga kami dapat memahami apa yang disampaikan dan memberi manfaat kepada lingkungan sekitar. Terima kasih, sekian dari saya. Ya Ahobu. Salam, salam semangat buat kita semua. Yahoo! Saya atas nama Berkat Jaya Jebua SPD, guru di SD Negeri 078506 Uluwanga. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai kegiatan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah
dengan pemateri Aprilino Salawa SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari LPTD SD Negeri 071073 Wangel. Dalam diskusi tersebut saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, khususnya mengenai budaya positif, segitiga restitusi, juga posisi kontrol guru terhadap siswa. Saya sangat berterima kasih karena ini merupakan pengetahuan baru bagi saya dan teman-teman saya sebagai pendidik yang tentunya sangat bermanfaat untuk diterapkan di lingkungan sekolah, dan kami berharap semoga kami dapat menerapkannya dengan baik dan juga memberikan hal-hal baik kepada siswa sehingga dapat memberikan atau memiliki karakter yang positif. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aprilino Salawa telah menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga kami dapat memahami apa yang disampaikan dan memberi manfaat kepada lingkungan sekitar. Terima kasih, sekian dari saya, Yahobi.